Film akan diawali pada zaman Joseon, di mana ada badai besar datang dan menerpa seluruh kapal nelayan, bahkan desa-desa mereka pun ikut porak-poranda. Kemudian, keesokan harinya, para penduduk membersihkan terpaan badai semalam. Dan para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai yang membuat mereka pun merasa sangat senang. Di sisi lain, salah satu penduduk terkejut karena tak sengaja melihat seorang perempuan yang terjebak di gua dekat pantai. Para penduduk pun bertanya-tanya, makhluk apa yang terjebak itu karena memiliki badan setengah manusia dan setengah ikan. Lalu datang seorang yang bernama Mr. Yang bergegas untuk melihat makhluk yang ditemukan oleh para warga tersebut. Mr. Yang mencoba menyentuh Putri Duyung itu. Tapi salah satu warga mengingatkan rumor bahwa jika makhluk itu memiliki kemampuan menghapus ingatan seseorang saat ada yang menyentuhnya, yang membuat Mr. Yang pun lalu tak berani untuk menyentuhnya. Singkat cerita, Mr. Yang membantu para warga untuk mempersiapkan pesta karena wali kota akan datang. Singkatnya, wali kota Damriung disambut dengan baik oleh Mr. Yang. Puji-pujian juga datang dari mulut manis Mr. Yang. Lalu setelah itu Mr. Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tangkapannya. Dengan rasa tidak percaya, mereka pun melihat sosok Putri Duyung yang ada di kolam. Damriung lalu membisikkan Mr. Yang dan mengatakan jika sebelum ia datang, ia mencari latar belakang Mr. Yang dan menemukan kesalahan dalam hal pajak. Sontak saja Mr. Yang pun sangat ketakutan mendengar hal itu dan meminta agar Damriung tidak memberitahukan kesalahan itu pada raja dan menawarkan apapun yang Damriung inginkan. Ternyata Damriung memilih untuk melepaskan Putri Duyung itu kembali ke tengah lautan karena ia merasa kasihan dengannya. Hal itu pun lalu dilihat Mr. Yang bersama bawahannya di tepi pantai. Dari kejauhan, Putri Duyung itu mengeluarkan tangannya ke Damriung dan Mr. Yang mengira jika Putri Duyung itu akan menarik Damriung dari perahunya. Namun bawahan Mr. Yang mengatakan jika Damriung sebaiknya tidak meraih tangannya. Karena hubungan manusia dan Putri Duyung bisa berdampak buruk atau baik di masa yang akan datang. 저 손은 잡지 않는 편이 Scene lalu akan berpindah ke masa sekarang, di mana akan diperlihatkan seorang penipu bernama Jonjae yang melakukan aksinya. Aksinya kali ini adalah untuk menipu Jang Jin-ok, seorang pengusaha besar. Junjae melakukan aksinya itu tidak sendiri melainkan bersama teman-temannya. Tae-oh dan Namdo melakukan aksinya bersama Jonjae yang menggunakan korek api untuk menghipnotis salah satu staf agar ia mengira jika mereka menjadi tukang servis langganan kantornya. Setelah berhasil masuk menuju kantor, mereka pun langsung merubah dan membenahi ruangan seorang pengacara menjadi ruangan milik mereka. Sementara Tae-oh kini bertugas di atap bersama laptopnya untuk mengatur dan mengintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih itu. Tak lama berselang, Jang Jin-ok datang dan meminta bantuan Jonjae yang berpura-pura sebagai pengacara untuk mengatasi kasus bunuh diri teman dari anaknya. Belum sempat membuat kesepakatan, Tae-oh melihat pemilik ruangan di penyeberangan jalan yang hendak menuju ke kantornya. Tae-oh pun langsung memberitahukan Jonjae dan Namdo agar segera meninggalkan ruangan itu. Sementara Jonjae meminta Jang Jin-ok dan suaminya untuk makan siang alih-alih agar mereka segera meninggalkan kantor tersebut. Di lift, Jang Jin-ok kembali meminta tolong agar menghapus kasus anaknya ini dari kasus bunuh diri. Ia lalu menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Namun, terlihat di sini Jonjae sama sekali tidak tertarik untuk pergi ke Pulau Virgin itu. Ketika berjalan keluar, Jonjae tak sengaja berpapasan dengan seorang tahanan yang dibawa polisi, di mana tahanan itu sangat mirip dengan Mr. Yang di masa Joseon. Kemudian, Jonjae menawarkan kepada Jang Jin-ok untuk mengganti destinasinya menjadi pulau di daerah Mediterania yang akhirnya mereka pun menyetujuinya. Singkat cerita, kita akan kembali diperlihatkan Putri Duyung yang bernama Sim Chung sedang berenang bebas dan melihat sebuah gelang giok lalu ia pun mengambilnya. Namun, tiba-tiba saja ada ledakan dasar laut yang membuatnya berenang dengan sangat cepat untuk menghindarinya.
Singkat cerita, Sim Chung kini terdampar ke pinggir pantai sebuah hotel. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika di daratan. Namun ketika ia berenang di kolam, siripnya bisa kembali normal. Di sisi lain, Jong Jae yang sudah berada di pulau Mediterania terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia pun memeriksa seluruh kamarnya dan terkejut ketika seluruh ruangannya berantakan dengan makanan yang tergeletak di mana-mana. Jong Jae kemudian mengikuti arah makanan yang jatuh dan menuju ruang gantinya. Dan ia pun menemukan Sim Chung sedang bersembunyi di balik pakaiannya. Saat Jong Jae berusaha mendekatinya, tiba-tiba ia langsung terlempar karena pukulan Sim Chung yang sangat kuat. 아우! 이게 좀 난리냐 이거? 무슨 이거 다 진짜. 오! 호텔 보안이 아주 엉망이구만! Sontak saja, Jong Jae langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi karena ada seseorang yang tak ia kenal masuk ke kamarnya. Jong Jae lalu mengikat Sim Chung dengan dasi miliknya dan melihat Sim Chung menggenggam sesuatu sehingga ia mencoba membuka tangan Sim Chung. Namun ternyata hanya sebuah ceri di balik tangannya itu. Jong Jae kemudian memfoto Sim Chung sebagai barang bukti. Tak lama polisi pun datang dan segera membawa Sim Chung ke kantor polisi. Di sisi lain, ketika Jong Jae sedang bersantai sambil melihat foto Sim Chung, ia tak sengaja melihat gelang giok yang dikenakan oleh Sim Chung. Ia lalu mengirimkan foto itu ke Namdo untuk mencari tahu, karena ia merasa jika gelang itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di kantor polisi, para polisi merasa geram karena Sim Chung tak menjawab apapun pertanyaan mereka. Salah satu polisi lalu mengambil tisu untuk menghilangkan ingusnya dan melihat hal itu, Sim Chung langsung penasaran dan langsung menarik tisu dari tempatnya secara berulang-ulang yang membuat polisi semakin marah. Namun, Sim Chung langsung mendorong polisi itu sekuat tenaga hingga ia pun terlempar ke arah tembok. Why did you break into that hotel? Huh? Easy, man. Easy. Singkat cerita, Jong Jae datang mencari Sim Chung di sel tahanan dan pada akhirnya ia pun membebaskannya dengan alasan telah berdamai. Jong Jae lalu melihat gelang yang ada di tangan Sim Chung dan hendak mengambilnya. Tetapi Sim Chung bersiap memukulnya sehingga Jong Jae hanya mengatakan kalau gelang itu sangat cantik. Mendengar kata cantik, Sim Chung pun langsung mengulang kata-kata tersebut. 예쁘다고. 가자. Kemudian Jong Jae mengajaknya ke mall untuk memberikan hadiah, berharap ia bisa menukarnya dengan gelang itu. Ketika hendak naik eskalator, Sim Chung merasa takut karena kakinya akan terluka dan tak jadi untuk naik. Jong Jae yang melihat Sim Chung tidak beralas kaki langsung memutuskan menggendongnya yang membuat para pengunjung di sana ramai menonton mereka. Sesampainya di toko sepatu, Jong Jae memilihkan dan memberikan sepasang sepatu kepada Sim Chung, tetapi Sim Chung justru memakainya di tangan. Hal itu dilihat oleh para pegawai toko sehingga Jong Jae pun memilih untuk memakainya sendiri. Jong Jae juga memberikan baju untuknya, tapi lagi-lagi Sim Chung melakukan hal yang sama karena Sim Chung tak bisa untuk memakainya. Tak lama berselang, Namdo menelepon yang membuat Jong Jae meninggalkan Sim Chung sendiri dan tak menemukan Jong Jae di sana. Ketika kembali dan menanyakan keberadaan Sim Chung ke pegawai, Sim Chung sudah tak ada di sana. Ternyata ia sedang berada di tempat penampungan anak kecil yang hilang. Di sana, Jong Jae langsung memarahinya karena Sim Chung tidak mendengarkan kata-katanya untuk menunggu. Jong Jae lalu memutuskan mengajak Sim Chung untuk makan. Dan ketika makan, Sim Chung lagi-lagi tak mengerti tata cara makan dan malah menggunakan kedua tangannya untuk memasukkan ke makanan itu. Hal itu membuat Jong Jae merasa malu dan langsung mencontohkan cara makan dengan benar. 배고프지? 밥 먹으러 가자.
굿. Ia juga mengeluarkan sebuah kalung dan memakainya ke Sim Chung. Dan dengan sedikit keterampilannya sebagai penipu, gelang giok itu kini sudah ada di tangan Jong Jae. Setelah makan, Jong Jae mengajak kembali ke mall yang tadi dan meminta Sim Chung untuk menunggu. Yang sebenarnya ia akan meninggalkan Sim Chung di sana karena gelang giok itu kini sudah ada di tangannya. Jong Jae kemudian meninggalkan kamarnya dan tak sengaja melihat sebutir ceri di lantai yang membuat teringat dengan Sim Chung. Sementara itu, Sim Chung masih menunggu Jong Jae di mall untuk datang. Namun para staf mall menyeretnya keluar dan mengusirnya karena mall sudah mau tutup. Sim Chung pun jongkok menunggu di luar yang saat itu sedang turun hujan. Hal itu lalu dilihat oleh Jong Jae yang lalu menghampirinya dan mengulurkan payung kepada Sim Chung lalu membawanya pergi dari sana. Jong Jae membawa Sim Chung masuk ke hotel dan ketika Jong Jae memasangkan kartu untuk menyalakan listrik di ruangannya, Sim Chung memperhatikan dan merasa penasaran. Nah, karena rasa penasarannya itu, Sim Chung pun mengulangi gerakan yang dilakukan oleh Jong Jae saat memasukkan kartu, sehingga membuat listrik ruangannya padam secara berulang. Jong Jae yang sedang di kamar mandi pun segera keluar dan memarahi Sim Chung untuk segera mengembalikan kartu itu. Namun, Sim Chung justru menyembunyikan kartu itu di tangannya. Singkat cerita, Jong Jae sedang bermain laptop. Sim Chung secara tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran dengan benda yang baru ia lihat itu. Jong Jae pun lalu memberikan dan pergi tidur meninggalkannya semalaman. Ternyata Sim Chung mempelajari berbagai hal di laptop itu. Hingga ketika Jong Jae terbangun, ia melihat wajah Sim Chung yang sangat kusut karena begadang semalaman di depan laptopnya. Tak berselang lama, Namdun menelepon dan memberitahukan jika Jong Jae dalam masa pencarian oleh bawahan Jang Jin Ok karena ia dapat dilacak dari ponsel yang masih ia gunakan. Mendengar hal itu, Jong Jae pun langsung bergegas membenahi semua barangnya dan berpamitan dengan Sim Chung lalu pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Jong Jae pun kembali masuk ke kamarnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh bawahan Jin Ok. Ketika semua orang mendobrak pintu kamar Jong Jae, mereka melihat sebuah bom yang sudah diatur waktunya dalam beberapa detik, sehingga semua terkejut dan tiarap. Namun ternyata bom tersebut adalah tipuan yang membuat mereka semua marah dan kembali mengejar Jong Jae. Di dalam pengejaran, Jong Jae mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan dengan Sim Chung yang ikut memboncengnya. 야, 타 빨리. 앉아. I swear, and I met you again. Try as hard if ever a moment. Ketika ada yang berusaha mendekat, Sim Chung langsung menendang para bawahan itu satu persatu. Karena sebelumnya ia sudah belajar dari laptop cara untuk membela diri. Namun, salah satu bawahan Jin Ok menodongkan sebuah pistol ke Jong Jae dan berhasil menangkapnya. Ketika di dalam mobil, Jong Jae memberikan kode kepada Sim Chung agar ia tak mengikutinya. Namun, Sim Chung justru mengikuti mobil mereka dan mengayuh sepeda yang Jong Jae pakai tadi. Sim Chung sendiri langsung berhenti di depan mobil mereka sehingga para bawahan Jin Ok menyuruh sopir itu untuk menabraknya. Mendengar hal itu, Jong Jae langsung membuat keributan dalam mobil sehingga mobil mereka menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi itu lalu dimanfaatkan Jong Jae untuk keluar dari mobil dan membonceng Sim Chung untuk segera kabur. 나온 거 아니야?
Jongjae lalu menasehati Sim Chung untuk tidak percaya dengannya, karena ia tidak mengetahui Jongjae yang sebenarnya. Namun, Sim Chung justru mengatakan jika Jongjae adalah orang yang baik karena jika tidak, ia tak akan kembali dan meninggalkannya. Nah, karena perkataan Sim Chung itu membuat Jongjae merasa kasihan. Lalu ia pun mengembalikan dan memasangkan gelang yang ia curi tadi ke tangan Sim Chung. Keesokan harinya, Jongjae mengajak Sim Chung ke suatu tempat yang ia sebut sebagai ujung dunia. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana ada sebuah mercusuar di ujung pantai. Jongjae mengatakan legenda kuno tentang setiap orang berpisah di sana akan bertemu kembali. Namun ia menceritakan tentang ibunya yang telah meninggalkannya di sana dan tak pernah bertemu lagi sampai saat ini. Jongjae juga menunjukkan sebuah batu yang ia ukir namanya saat ia masih kecil. Tak berselang lama, tiba-tiba segerombolan bawahan Jing-ok datang mengepung mereka. Karena mereka melihat peta yang tertinggal di hotel dan ada sebuah tempat yang dilingkari oleh Jongjae. Mereka lalu mengepung Jongjae sehingga tak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua senjata ditodongkan ke arahnya. Jongjae lalu meminta agar mereka melepaskan Sim Chung karena ia tidak terlibat dalam masalah ini. Sim Chung hanyalah korban yang ia akan curi gelangnya, tetapi ia sudah mengembalikannya. Namun di sini, Sim Chung justru mengatakan jika dirinya adalah istri dari Jongjae, yang membuat semua bawahan Jing-ok merasa marah karena telah dipermainkan oleh Jongjae. Kemudian Jongjae membisiki Sim Chung untuk segera pergi meninggalkannya. Tapi Sim Chung justru melihat ke arah bawah tebing yang langsung menuju ke laut. Seketika, Sim Chung langsung menggendong Jongjae dan melompat ke dalam laut sehingga para bawahan Jing-ok merasa kesal karena mereka tak berhasil menangkapnya. Di dalam laut, Jongjae melihat wujud asli Sim Chung sebagai seorang putri duyung dan Sim Chung berenang menghampiri Jongjae lalu menciumnya. 쓸데없는 소리 그래. 그럴 때. 아유!